Pembahasan topik materi pertemuan kedua Mapel Matematika kelas 10 SMK Negeri 3 Ambon. Adapun tujuan pembelajaran pada topik materi ini, yang pertama, diharapkan siswa dapat menentukan nilai perpangkatan 2 atau lebih bilangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai perpangkatan dari pecahan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai bilangan berpangkat 0. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan nilai bilangan berpangkat pecahan. Empat, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Untuk A, M, dan N elemen real, maka perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan dapat dinyatakan sebagai berikut. Buka kurung A kali B, tutup kurung pangkat M. Nah, gimana cara proses untuk perkalian yang satu ini? Kalian harus ingat pada konsep matematika, untuk pangkat yang tidak pernah ditulis itu adalah pangkat 1. Misalkan A ini sebenarnya berpangkat 1, tetapi tidak perlu ditulis. B sebenarnya juga berpangkat 1, tapi tidak perlu ditulis. Maka A pangkat 1 ini kita kalikan dengan pangkat yang di luar tanda kurung, yaitu M. Langsung saja menjadi A pangkat M dikali B pangkat M, di mana A tidak boleh 0, B juga tidak boleh 0. Nah, kita sekarang masuk ke contoh bagian A. Bilangan pokoknya di dalam tanda kurung, pangkatnya di luar tanda kurung. Saya bacakan saja soalnya. A, buka kurung, 3 kali 5, tutup kurung pangkat 7. Nah, sebenarnya untuk 3 ini dia berpangkat 1. 5 juga sebenarnya berpangkat 1, cuman tidak perlu ditulis. Maka langsung saja pangkat yang di dalam tanda kurung dengan yang di luar langsung kita kalikan. Menjadi 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Sekarang masuk ke bagian B. Buka kurung, 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 2 tutup kurung pangkat 4. Sama dengan langsung saja pangkat yang di dalam tanda kurung kita kalikan ke pangkat yang di luar tanda kurung. Menjadi 3 pangkat 8 dikali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4.
5. Perpangkatan bilangan pecahan. Untuk A, dan N elemen real, perpangkatan bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Buka kurung, A per B, tutup kurung, pangkat Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya A ini bilangan pokok yang di dalam tanda kurung nih, A pangkat 1. Demikian juga untuk yang bilangan pokok bagian penyebut B. B ini sebenarnya adalah pangkat 1, tapi tidak perlu ditulis. Maka langsung saja kita kalikan pangkat yang di dalam tanda kurung dengan yang di luar tanda kurung. Sama dengan A pangkat per B pangkat di mana A juga tidak boleh 0, B juga tidak boleh 0. Sekarang kita masuk ke contoh bagian A. 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4 sama dengan, nah karena dia sama-sama berpangkat 4, bilangan pokoknya kita buat saja pangkatnya di luar tanda kurung. Nah, bilangan pokoknya ini yang 100 dan 50 ini kita masih bisa perkecil ya. Kita sederhanakan menjadi bilangan yang terkecil. Menjadi buka kurung 100 dibagi 50 tutup kurung pangkat 4. 100 dibagi 50 dia dapat disederhanakan menjadi 2. Sama dengan 2 pangkat 4. Tidak perlu lagi kita tulis tanda kurungnya ya, karena sudah langsung dia bilangan pokoknya yang terkecil. Nah, 2 pangkat 4 ini dapat hasilnya berapa? Maka 2 kita kalikan sebanyak 4 kali sesuai jumlah pangkatnya. Menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka didapat hasilnya 16. Sekarang masuk bagian B. Bilangan pecahan dia ya. Bagian B, buka kurung A kali B pangkat 2 per C pangkat 5 dikali D pangkat 3 tutup kurung pangkat 4. Nah, seperti rumusnya yang di atas ini, yang pangkat yang di luar tanda kurung ini langsung kita kalikan ke masing-masing bilangan pokok yang di dalam tanda kurung, baik pembilang maupun penyebutnya. Maka didapat sama dengan A pangkat 4, B pangkat 8. Kenapa pangkat 8? Karena 2 dikali 4. Sekarang bagian penyebutnya, per C pangkat 20 itu hasil dari 4 dikali 5 D pangkat 12. Dari mana pangkat 12-nya? 4 dikali 3. Pangkat yang di luar tanda kurung dikalikan ke pangkat yang di dalam tanda kurung. Maka didapat hasilnya menjadi A pangkat 4, B pangkat 8 per C pangkat 20, D pangkat 12. 6. Bilangan berpangkat 0. Untuk A elemen real, bilangan berpangkat 0 dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh 0. Pada konsep matematika, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya tetap 1. Bentuk pecahan sekalipun kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya tetap 1. Maka semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya tetap 1. Misal 25 pangkat 0 hasilnya 1. 130 pangkat 0 hasilnya 1. Buka kurung 1 per 25 tutup kurung pangkat 0 hasilnya tetap 1. Maka semua bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya tetap 1. 7. Bilangan berpangkat negatif. Untuk A elemen real, bilangan berpangkat negatif dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat negatif M. A pangkat negatif M ini sama dengan 1 per A pangkat M. Di mana
tanda pada pangkat dia sudah berubah karena sudah dibuat ke dalam bentuk pecahan. Dari negatif menjadi positif. Di mana A juga tidak boleh 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Bagian 1, selesaikanlah A 5 pangkat negatif 1, B 10 dibagi 10 pangkat 6, C buka kurung 1 per 81, tutup kurung pangkat 3 per 4. Penyelesaian. Kita selesaikan bagian A. 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 5. Bagian B, 10 dibagi 10 pangkat 6 sama dengan, nah bilangan pokoknya sudah sama. Kalau pada perpangkatan, sifat-sifat perpangkatan pembagian dia menjadi pengurangan pada pangkat. Maka 10 pangkat 1 dikurang 6 sama dengan 10 pangkat negatif 5. Sama dengan kita ubah ke dalam bentuk pecahan 1 per 100.000. Nah, bisa juga kita ubah ke dalam bentuk desimal. Sama dengan 0,00001. Bagian C. Buka kurung 1 per 81, tutup kurung pangkat 3 per 4. Nah, bilangan pokok yang di dalam tanda kurung ini kita sederhanakan dulu menjadi yang terkecil. Sama dengan 1 per 3 pangkat 4, tutup kurung pangkat 3 per 4. Sama dengan, nah, pecahan ini pangkatnya kita bilangan penyebutnya ini kita naikkan ke atas, tanda pada pangkat berubah menjadi negatif karena di bawah positif, menjadi 3 pangkat negatif 4, tutup kurung pangkat 3 per 4. Nah, langsung kita kalikan pangkat yang di dalam tanda kurung dengan yang di luar tanda kurung, menjadi negatif 4 dengan penyebut 4 ini habis, maka didapat hasilnya sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, 3 pangkat negatif 3 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Tandanya berubah ya, menjadi 1 per 3 pangkat 3. Dari negatif menjadi positif karena sudah bentuk pecahan. Nah, 1 per 3 pangkat 3 ini menjadi 1 per 27 hasilnya. Contoh soal kedua. Sederhanakanlah dan nyatakanlah dalam bentuk pangkat positif dari 2A pangkat 3 dikali B pangkat negatif 5 dikali C pangkat 2 per 6A pangkat 9 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat negatif 3. Nah, permintaannya di sini bilangan pecahan ini, bentuk pecahan ini kita buat ke dalam bentuk semua pangkatnya yang positif atau pangkatnya yang bertanda positif. Penyelesaian. Kita tulis kembali soalnya, perhatikan untuk pembilang dan penyebut. Kita selesaikan variabel A yang pertama ya, yang kita selesaikannya. A pembilang, A penyebut. Nah, untuk bilangan pokok 2 dan 6 ini, kita bisa sederhanakan lagi ya. 2 dibagi 2 habis, menjadi A pangkat 3, 6 dibagi 2 bisa ya, menjadi 3A pangkat 9. Nah, karena penyebutnya lebih besar, A pangkat 9 lebih besar dari A pangkat 3, maka A pangkat 3 yang turun ke bawah. Kita turunkan A pangkat 3 menjadi 3A pangkat 9 dikurang 3. Karena yang pangkat positif di atas berubah tanda, turun ke bawah menjadi negatif, menjadi kurang ya. 3A pangkat 9 kurang 3. Sekarang yang kita selesaikan bagian variabel B. B pembilang, B penyebut. Nah, karena B penyebutnya lebih besar pangkatnya, maka B pangkat negatif 5 kita turunkan ke bawah menjadi positif ya, berubah tanda. Dikali B pangkat 2 ditambah 5. Nah, sekarang variabel yang terakhir, variabel C pangkat 2
pembilangnya yang penyebutnya C pangkat negatif 1. Karena pembilangnya lebih besar pangkatnya, maka yang C pangkat negatif 1 naik ke atas. Maka yang bagian pembilang di atas ini C pangkat 2 ditambah 1. Karena C yang pangkat negatif 1 ini tadi berubah tanda naik ke atas menjadi positif ya, dari negatif menjadi positif. Maka didapat hasilnya C pangkat 2 tambah 1 menjadi C pangkat 3 per 3A pangkat 9 dikurang 3 menjadi 3A pangkat 6 dikali B pangkat 2 tambah 5 menjadi dikali B pangkat menjadi kali B pangkat 7. Maka didapat hasilnya sama dengan C pangkat 3 per 3A pangkat 6 dikali B pangkat 7. Nah, semua pangkatnya sudah menjadi positif, maka didapat hasilnya. Delapan, bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan A pangkat per N yang dipangkatkan sebesar N dapat ditulis sebagai berikut. Buka kurung A pangkat per N tutup kurung pangkat N sama dengan, ingat, pangkat yang di luar tanda kurung ini menyatakan banyaknya perkalian yang di dalam tanda kurung. Maka kita kalikan dia sebanyak N. Sama dengan A pangkat per N dikali A pangkat per N dikali A pangkat per N dikali titik-titik dikali A pangkat per N. Dan sebanyak N. Nah, jika pangkat yang di luar kurung, tanda kurung sama dengan bilangan yang di penyebutnya, maka habis yang tersisa ya pembilangnya saja, pangkat yang di dalam tanda kurung. Sama dengan A pangkat per N kali pangkat N sama dengan A pangkat per N dikali N sama dengan, karena mati ya, mati pembilang di atas N, penyebutnya juga mati N, maka didapat hasilnya A pangkat A pangkat per N ini juga dapat kita buat ke dalam bentuk akar. Kita ubah ke dalam bentuk akar. Penyebutnya di luar tanda akar dan pangkat penyebutnya, pangkat pembilangnya ini menjadi dipangkat di dalam tanda akar. Perhatikan yang dalam kotak ini menjadi dari A pangkat per N menjadi N akar A pangkat Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal, pembahasan tentang contoh soal. Yang pertama, 5 pangkat 2/3 sama dengan, karena dia pangkatnya sudah bentuk pecahan, berarti kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi 3 akar 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 ini 5-nya kita kalikan sebanyak 2 kali menjadi 5 kali 5 didapat hasilnya 25. Maka sama dengan 3 akar 25. Yang nomor 2. Soal nomor 2 dia sudah benar bentuk akar. Berarti kita sederhanakan dia ke dalam bentuk pecahan agar lebih mudah. 4 akar 5 pangkat 8 kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan supaya lebih mudah kita dapat hasilnya. Maka sama dengan 5 pangkat 8/4. 8 dibagi 4 untuk yang pangkatnya ini dapat hasilnya 2 ya. Sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini 5-nya kita kalikan sebanyak 2 kali, maka dapat hasilnya 25. Yang nomor 3.
8 pangkat setengah, maka dia menjadi 2 akar 8 pangkat 1. Atau bisa saja kita hanya tulis akar 8 saja. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan setengah, maka dia hanya misalkan ya, dia akar, karena akar ini kan menyatakan pangkat setengah. Kalian juga harus ingat, akar itu menyatakan pangkat setengah atau pangkat 1/2. Misalkan akar 5, dia sama dengan 5 pangkat 1/2. Akar 10, dia menjadi 10 pangkat 1/2. Maka akar ini menyatakan pangkat setengah ya, atau 1/2. Bagian keempat, A pangkat setengah sama dengan akar A. Di sini ada tugas, ada 6 soal. Kalian kerjakan sesuai yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kalian kerjakan di buku tugas tersendiri ya, pisah dari catatan matematika. Instruksinya silakan kalian baca di tugas di Google Classroom. Demikian untuk pembahasan topik materi pada pertemuan kedua ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Anda mengenai topik-topik materi matematika di kelas 10. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.